Shalom. Shalom. Dan sungguh satu sukacita luar biasa bahwa setiap hidup kita dipakai dan dipimpin oleh Tuhan. Dan Tuhan mau bawa setiap hidup kita untuk lebih lagi. Saya ucapkan dalam kasih Tuhan kepada Ibu Pendeta Ibu Amandus yang kami kasihi. Sehat selalu Ibu. Melihat pekerjaan Tuhan, saya tak percaya bahwa setiap fase ada rencana Tuhan yang lebih besar. Tuhan tidak pernah berhenti untuk bekerja, tapi Tuhan akan terus bekerja sampai akhir. Dan hari ini sebentar akan ditabiskan, yaitu Bapak Pendeta Muda Benyamin sebagai Gembala HGC Wajo FHL. Dan tak percaya bahwa ketika ditabiskan oleh Tuhan, maka ada roh Tuhan yang memimpin. Dan terima kasih buat semua para pelayan, semua para pengurus, semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi jemaat, dan mari terus bertumbuh di dalam Tuhan. Memang tidak mudah ditinggalkan oleh orang tua kita, tapi kita percaya kerinduan daripada beliau harus ditangkap oleh semua jemaat, semua para pelayan, agar supaya pekerjaan Tuhan lebih. Anak-anak dipakai lebih lagi. Amin, saudara. Baik, saya beri tema firman Tuhan ini. Mendengar dari Tuhan. Setiap hari ada banyak hal yang kita dengar. Makanya saya kasih tema mendengar dari Tuhan. Karena setiap hari engkau bisa memilih mendengar apa. Dan apa yang saudara dengar itu ternyata mempengaruhi hidupmu. Hari-hari ini di tengah-tengah sosial media yang begitu berkembang, bahkan AI yang menyediakan banyak hal, saudara bisa memilih untuk mencari Tuhan ataukah engkau mendengar dari AI saja. Untuk setiap jawaban masalah, untuk jalan pekerjaan dan yang lainnya. Bahkan orang berkhotbah hari ini tidak perlu tanya khotbah di mana, ketik saja AI-nya keluar. Oh, kau susun khotbahnya begini, ini begini. Saudara, itu pilihan, tapi saya mau berkata, itu akan membunuh roh Tuhan bekerja. Karena engkau tidak mendalami, tidak merenungkan lagi akan firman Tuhan. Makanya saya beri tema mendengar dari Tuhan. Karena hari-hari ini pastikan bahwa engkau dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan adalah harus mendengar dari Tuhan. Hamba Tuhan, gembala sidang bukanlah perantara. Karena lewat Yesus sudah mati, setiap orang harus terkonek langsung dengan Tuhan. Tidak lagi pakai perantara. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang lebih tua, harus memberi nasihat kepada yang lebih muda dan lebih muda belajar untuk mendengar dari yang lebih tua. Amin, saudara. Dan itulah cara Tuhan membuat kita melatih diri kita mendengar dan belajar untuk mentaati. Baik, Yesaya 30 ayat 21. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengire. Jadi firman Tuhan berkata ada suara yang akan saudara dengar dalam tuntunan. Inilah jalan yang kau pilih. Terjemahan The King James menuliskan seperti ini, saudara. Dan telingamu akan mendengar sebuah
perkataan di belakangmu. Jadi kita akan mendengar sebuah kata, suara di belakang kita. Mengatakan inilah jalannya, berjalanlah di dalamnya ketika kamu berpaling ke kanan dan ketika kamu berpaling ke kiri. Jadi ada suara Tuhan yang menuntun setiap orang, yang mengatakan inilah jalannya. Jadi saudara ketika mendengar suara itu, dia akan menuntunmu dengan perkataan. Kata. Seringkali kita ingin Tuhan itu bicara dalam bukan kata, tapi kalimat seperti manusia. Tidak, saudara. Kata. Nah, pentingnya untuk saudara dan saya mengenal akan firman Tuhan. Membaca akan firman Tuhan. Melakukan akan firman Tuhan. Sebab sebanyak engkau melakukan firman Tuhan, seperti itu juga rema yang kau akan terima. Jadi makanya firman Tuhan berkata, ada banyak orang percuma kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan. Engkau akan melupakan. Ahli Taurat, dia hanya mendengar tapi dia tidak melakukan. Tidak seperti itu. Mendengar dari Tuhan adalah saudara dengar dan saudara lakukan. Jadi ini bicara tentang praktek hidup saudara sehari-hari. Amin. Dalam rumah tangga, dalam kehidupan berjemaat, kehidupan suami istri, kehidupan pertemanan, kehidupan pelayanan, kehidupan sehari-hari, bahkan di kantor saudara, di tempat kerja saudara, di bisnis saudara, di studi saudara, dimanapun engkau berada, Tuhan ingin bicara menuntunmu. Dengarkan Tuhan. Dan ini bukan hanya buat gembala, tapi setiap orang. Masa sih Pak Pendeta? Sebentar kita akan lihat saudara. Dia katakan inilah jalannya. Jadi enggak ragu-ragu. Inilah jalannya. Berjalanlah di dalamnya. Ketika kamu berpaling ke kanan dan ketika kamu berpaling ke kiri. Artinya waktu saudara berjalan, ada tuntunan Tuhan. Apakah itu ke kanan ataukah ke kiri. Ada waktunya Tuhan berkata ke kanan, ada waktunya Tuhan berkata ke kiri. Artinya adalah tuntunan yang tepat. Jangan pernah ragu. Kalau kau merasa Tuhan, aku ini kan hanya jemaat biasa, bukan pendeta. Tapi kalau saudara rajin baca Alkitab, engkau akan mendengarkan perkataan Tuhan. Ada banyak orang di antara saudara mungkin belum pernah dengarkan saya khotbah. Belum pernah ketemu. Setelah beberapa kali khotbah, Anda mulai kenal suara saya. Benar saudara? Benar? Ketika muncul di TikTok, Anda tidak dengar suara orangnya, tapi langsung itu Pak Gem Hendrik itu. Bahkan sekarang di TikTok itu ada banyak, saya baru kasih lihat, ada banyak orang yang ambil suara saya, kemudian dia buatin background yang lain, dia cerita, dia kemudian khotbah saya, dan orang-orang kirim ke saya ulang dan dia berkata, Pak Gem, orang banyak download ini dan itu saudara dari khotbahnya. Padahal muka saya nggak muncul, tapi orang tahu. Kenapa bisa? Karena dia pernah mendengar. Dia tahu isinya. Dia tahu suara saya. Padahal gambarku nggak ada kan? Tapi kenapa dia bisa tahu? Karena dia kenal suaranya. Amin? Amin? Kalau manusia ini yang saudara kenal dia dari suaranya, apalagi firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat pertama lah mulai. Yohanes 10 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sebenarnya inti saya di ayat yang kedua. Tapi saya mau bilang gini, di ayat yang pertama, ada juga orang penyesat, iblis yang menyerupai suara. Jadi Anda harus menseleksi di dalam mendengar, jangan sembarangan dengar. Amin. Karena ada pencuri juga yang bicara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Anda dan saya penting untuk tahu akan firman Tuhan, agar saudara tahu ini pencuri, ini dari iblis, ini bukan dari Tuhan. Dia boleh menyerupai, tapi dia bukan Tuhan. Amin. 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 Nah, Anda bisa menjadi begitu yakin. Kenapa? Karena punya hubungan. Di antara semua orang, ada beberapa orang yang begitu yakin kalau ada hal yang negatif bicara. Contoh Pak Maksi. Jadi, umpama ada orang yang gosip ke saya tentang Hendrik. Dia berkata, Pak Hendrik, apa ya baiknya? Dia ada pinjam sama saya. Mungkin yang lain berkata, iya ya saya belum pernah dengar Pak Hendrik pernah, mungkin saja pernah pinjam. Nah ini yang tahu. Tidak pernah. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia tahu nilai yang saya bangun untuk tidak bisa meminjam. Tapi orang lain kan nggak tahu. Karena dia tidak pernah dengar saya ngomong. Benar nggak? Betul nggak? Kalau saya tanya sama ibu, dia dengar, Pak Hendrik ada pinjam. Dia mungkin karena dia tidak tahu. Iya ya kan orang umum biasa pinjam. Mungkin dia juga bisa pinjam sama orang itu. Karena dia tidak pernah dengar ajaran saya, nilai yang saya bangun, dan hubungan yang dekat. Belum terjalin. Percaya belum terjalin. Benar gak? Nah, tapi kenapa Pak Maksi bisa tahu bahwa saya tidak? Tidak mungkin saya meminjam. Tidak mungkin. Mengapa Pak? Karena dekat. Terima kasih. Bilakan duduk Pak. Terima kasih. Karena hubungan yang dekat, kita mengenal siapa. Saudara, demikian Tuhan, firman Tuhan berkata, Tuhan itu adalah roh. Jadi firman Tuhan itu adalah roh. Engkau terhubung dengan Tuhan dengan roh, yaitu dengan hatimu, dengan imanmu saudara. Itu yang membuat engkau terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara mendengar dari Tuhan itu dari rohmu. Amin. Ayat yang kedua, ayo baca sama-sama. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Haleluya. Ayat 4. Jika semua domba-dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Manfaat kegunaan mendengar suara Tuhan. Saudara tidak akan mengikuti suara yang lain. Pertanyaannya, kalau kau saudara suka mengikuti suara yang lain, itu artinya apa? Suara Tuhan belum engkau dengar. Benar gak saudara?
Benar gak saudara? Kalau engkau masih suka bohong, masih suka dosa, mendengarkan, cewek di sana cantik, pergilah ke sana, godalah dia dan kau mau tergoda, itu artinya engkau belum mendengar suara Tuhan. Karena kalau engkau mendengar suara Tuhan, engkau tidak lagi suka mendengar suara iblis. Jadi perbanyak mencintai, menghidupi, melakukan apa yang Tuhan katakan. Banyaknya engkau pergi beribadah, banyaknya engkau melayani, harusnya itu juga membuat engkau banyak melakukan. Tapi ada banyak orang hanya beribadah tapi tidak melakukan. Ada banyak orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Yang Tuhan mau adalah engkau dituntun oleh Tuhan dan engkau melakukan. Karena dialah pintu itu, dialah firman itu. Pastikan hari ini kau menjadi pendengar dan melakukan. Bagaimana sih menyenangkan hati Tuhan? Melayani Tuhan itu menyenangkan hatinya ya. Menabur menyenangkan hatinya. Memberi persembahan menyenangkan hatinya ya. Tapi tahukah yang paling pokok dari kekristenan adalah melakukan. Mendengar dari Tuhan dan melakukannya. Dan itu pribadi saudara. Seringkali tidak dilihat oleh orang. Ada masanya Tuhan tegur saya dan Tuhan berkata minta maaf kepada istrimu karena kau melukai dia. Wah, itu sulit. Awal-awalnya buat saya sebagai laki-laki dari seorang pengusaha. Itu seperti merendahkan. Tapi saudara ketika belajar mendengar, engkau melakukan. Tidak ada perlu diumumkan, tidak ada orang yang tahu. Kau masuk ke kamar, ambil baskom, kau minta maaf dan maafkan. Aku mau basuh kakimu. Kalau seorang laki-laki bisa membasuh kaki suami, apalagi istri. Harusnya begitu. Tapi Pak Maksi katanya informasi. Menurut data, suami lebih mudah minta maaf daripada istri yang minta maaf. Ini survei ya. Ibu-ibu jangan marah sama saya. Padahal suami kepala loh. Tapi kabar baiknya begini. Perempuan bukti minta maafnya apa? Dia berubah. Kalau dia sudah sadari loh ini salah nih. Dia berubah, dia tidak lakukan. Tapi mau minta maaf itu sulit, mahal. Benar Ibu? Benar? Hah? Uji dulu benar atau tidak? Benar. Hah? Benar. Benar ya? Terima kasih. Harusnya apa? Mintalah maaf. Karena itu bukti tanggung jawab. Saudara. Engkau tidak akan mengulangi kalau saudara belajar bertanggung jawab ketika saudara lakukan. Maka bagian pasangan kita dalam belajar untuk mengampuni. Itu hal yang simpel. Sehari-hari. Di dalam kehidupan berjemaat. Saya bisa salah. Terhadap Pak Maksi. Tapi saya tidak usah malu ketika saya salah. Saya akan ngomong Pak Maksi. Sorry ya. Bapak terlalu keras mungkin perkataanku. Tapi maksud saya adalah begini. Pak Maksi adalah harusnya apa? Wah, saya nggak mau lagi. Enggak, saudara harus berikan maaf itu. Amin. Sebagai proses besi menajamkan besi. Amin. Amin. Kalau saudara cari orang yang sempurna nggak mungkin. Sebentar Bapak Gembala, Pak Beni, saudara pasti dengan usia dan dengan pengalaman
Beliau masih belajar bersama istri. Kalau saudara pakai standarnya Bapak Gembala kita, Pak Amandus, oh pasti beda. Karena masing-masing berbeda. Tapi bagaimana saudara belajar untuk sepakat, belajar untuk memperlengkapi apa yang menjadi kekurangan, daripada membicarakan apa yang kurang, lebih baik kalau saudara tahu itu yang kurang, umpama, aduh penjemput tamunya kurang ini. Tidak seperti dulu banyak penjemput tamunya, daripada saudara protes, penjemput tamunya kurang, ngomong ke Pak Gembala, boleh enggak apa yang saya bisa bantu? Saya siap bantu Pak Gembala. Pak Gembala bilang, oke, mungkin bisa jemput tamu atau bidang yang lain. Diskusikan itu. Akan sangat baik ketika saudara mendengar dan kemudian kau melihat sesuatu yang kurang, tapi daripada engkau memprotesnya, lebih baik engkau terlibat di dalamnya. Amin. Amin. Tuhan mencari pelayan, bukan penonton. Amin. Ada banyak orang penonton tidak dapat apa-apa, tapi pelayan mendapat mahkota. Amin. Tapi di sini tidak ada, semua baik-baik. Semua baik-baik. Saudara mendengar. Sayang sekali ada banyak orang berhenti hanya beribadah. Tapi melakukan firman kurang atau minim sekali. Menempatkan firman itu di tengah-tengah akhir zaman ini, zaman sudah semakin dekat kedatangan Tuhan. Saudara pentingkan mendengar. Ada berapa orang tanya kepada saya, Pak, bagaimana rahasia sukses keberhasilan Pak Gem? Saya baru-baru ketemu sebuah acara di gereja dulu, gereja lama saya. Wah, masih umur berapa tahun ya? 17 tahun pertama kenal Tuhan. Dan mereka, saya tidak usah sebutkan gerejanya, kami bergereja di sana kurang lebih hampir 10 tahun. Dan keluarga dan yang lain, mereka datang hamba-hamba Tuhan dan kemudian mereka ngomong seperti ini. Ribuan orang dan mereka ngomong seperti ini. Di antara semua orang, yang paling dipakai Tuhan adalah Pak Hendrik Gumulya. Yang kedua, di antara semua kita, yang paling diberkati dirimu, Pak Hendrik. Yang paling sukses engkau. Yang paling yang lain. Saya cuma bilang begini. Bukan saya, tapi Tuhan. Kemudian ada yang tanya, apa sih rahasianya? Apa jawaban saya? Mendengar dari Tuhan. Satu kalimat ini merangkum seluruh apa yang menjadi rahasia keberhasilan. Semua bisnis, semua langkah yang saya ambil dalam bisnis tidak pernah tanpa mendengar dari Tuhan. Bahkan mau buat menu yang baru, yang kecil, saya selalu berkata sama ibu, doa dan tanya Tuhan apa yang tepat. Bahkan memilih tempat. Kenapa harus tempat ini? Kenapa bukan ini? Di antara 10 pilihan, yang mana? Di antara banyak kota, yang mana yang dipilih lebih dulu? Doa. Nantikan, dengar dari Tuhan. Jadi saya tidak bisa berhasil tanpa dengar dari Tuhan. Jangan harap berkata bahwa Hendrik itu pintar, Hendrik itu hebat, Hendrik itu wah luar biasa. Ya saya tahu, tapi saya mau berkata saya tidak ada apa-apanya. Karena semuanya bersumber dari Tuhan.
yang memberikan hikmat, yang memberikan favor, yang memberikan berkatnya dalam hidup kita. Seberapa engkau bergantung dengan Tuhan, itu menjadi poin penting untuk keberhasilan. Karena mudah untuk Tuhan mengangkatmu, tetapi ada banyak orang bisa jatuh di tengah-tengah kesuksesan karena dia mengandalkan dirinya. Dan itu tantangan banyak orang. Ada banyak cerita raja-raja yang jatuh karena kesombongannya. Mengapa? Karena mereka mulai bergeser. Dulunya bergantung kepada Tuhan. Dan kemudian setelah berhasil tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, penting untuk mendengar dari Tuhan. Penting untuk berlutut dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ada orang yang berkata, weh kenapa FHL bergabung dengan AGC? Mungkin ini dari saya saja, mungkin. Pak Hendrik itu orangnya radikal, sungguh-sungguh. Kita nggak bisa merokok. Kita nggak bisa ini, padahal kita masih mau main-main. Kita nggak bisa pacaran, serempet-serempet kiri kanan. Wah, kita mesti hidup sungguh-sungguh. Saya mau berkata, saudara, Tuhan mau bawa engkau next level. Itu doa Pak Pendeta Mandus. Dari awal, dia berkata, saya suka karena kesungguh-sungguhan pastor. Karena hidup kudus yang ditanamkan. Mulai bukan hanya kita, sampai kepada anak-anak pemuda. Saudara, kita harus punya nilai yang berbeda. Di tengah-tengah zaman yang makin rusak. Kita nggak mau ikuti di mana orang bergereja, homoseksual bisa tetap di sana, perselingkuhan tetap di sana, orang-orang yang melayani kemudian yang penting suaranya bagus, tidak ada kehidupan yang benar, yang penting bisa melayani. No. Kalau saudara sudah memilih untuk melayani, itu artinya apa? Engkau sudah harus meninggalkan dunia ini. Engkau memilih untuk mendengar dari Tuhan. Itulah kehidupan pelayan. Saudara harus pastikan itu. Karena yang orang dengar bukan suaramu, tapi hidupmu. Karena bukti engkau mendengar suara Tuhan, haruslah hidupmu yang berubah. Jangan dikira nanti Pak Benyamin, istrimu akan menuntut kau lebih banyak dari sebelumnya karena sekarang kau gembala. Dan itu hal yang wajar. Anak saya, istri saya berbeda, teman-teman, orang-orang di lingkungan lebih lagi menuntut ketika jabatan makin tinggi. Jadi engkau harus berbeda. Tuhan, Kristus harus nyata. Saudara tidak boleh membuat orang lain harus menerima kekuranganmu. Dulu saya orangnya emosi, cepat marah. Kalau marah, enggak lihat telinganya. Itu saya. Ada yang marah lihat telinganya? Ternyata hampir semua orang juga punya potensi buat marah. Karena kenapa? Gak lihat telinganya karena gak mau mendengar orang. Jadi kemarahan itu bisa ditekan waktu engkau rendah hati. Bisa mendengar dari orang. Tapi waktu engkau tidak bisa lagi mendengar dari orang. Kau tidak bisa melihat kekuranganmu. Saudara, sampai dengan saya membenci yang namanya marah. Saya puasa khusus untuk itu. Saya teriak ke Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Aku gak layak. Hari ini kalau ada yang bikin marah, saya cuma bilang haleluya. Puji Tuhan. Tolong ya. Pak saya gak bikin marah Pak Gem. Tapi 3 kali saya suruh, 5 kali dia gak lakukan. Itu bisa bikin marah saudara. Tapi saya belajar buat sabar.
Mendengar dari Tuhan itu bukan teori, tapi kehidupan. Lihat orang-orang sekelilingmu harus menjadi saksi. Ada orang yang berkata, dulu kalau pagem itu, wah, benar-benar. Tapi sekarang dia berkata bahasanya, kau sekarang dipimpin oleh kasih karunia. Karena dulu memang saya tegas sekali. Tujuannya baik. Tapi kadang-kadang terlalu keras. Tapi mereka melihat perubahan. Amin. Bukan sesuatu yang jahat. Tapi keradikalan saya. Itu yang membuat saya pun juga tegas dalam hidup. Dalam memimpin. Jadi saudara ingin gembalamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, radikal. Dan saudara mau dipimpin dengan pemimpin yang tidak yang toleransi ini dan itu, nggak mungkin. Kehidupannya itu seperti itu. Jadi kalau dosa engkau tidak bereskan dengan sungguh-sungguh, engkau pun tidak punya otoritas. Jadi pesan saya terhadap Pak Benyamin, terhadap semua para pelayan, jangan pernah bermain-main, jangan pernah mentoleransi, didik dirimu dengan tegas. Karena itu akan menurun dengan pendidikan saudara. Itu akan menghasilkan buah. Ada banyak orang di akhir zaman ini susah untuk ngomong kekudusan. Kenapa? Karena dia sendiri nggak mau cut dirinya. Nggak mau berurusan dengan kekudusan. Mau melayani Tuhan seperti kayak pekerjaan. Oh, kasih saya khotbah ya. Mana kasih khotbah? Saudara tidak perlu minta khotbah. Kalau orang lihat buahmu, orang nggak tahu. Otoritas itu ada. Buahnya dulu. Bukan jadwalnya. Kalau buahnya ada, yang di dekatmu akan cerita. Amin. Amin. Pak Maksi, kaum bapak sedang buat komsel banyak, pemimpin-pemimpin. Saya lihat makin hari makin bertumbuh banyak. Saya cuma pesan satu, saya berkata, perlihatkan buah. Kalau ada buah, maka keluarga istri-istri akan mendukung. Kalau ada buah, maka jiwa-jiwa akan datang. Dan ternyata makin banyak, saudara. Buah. Buah dari hidup kita. Buah dari mendengar suara Tuhan. Amin. Itu penting. Karena buah itu dicicipi. Dimakan oleh orang. Ada banyak ayat yang firman Tuhan tidak menulis. Tapi di sana dengan spesifik apa. Kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11 itu. Di mana Elia dan Elisa berjalan bersama dan mereka mengobrol. Ketika saya baca ini saya tanya ke Tuhan. Tuhan mereka Elisa dan Elia ngobrol apa? Ketika Yesus di atas gunung datanglah Elia dan Musa dan mereka bertemu di dalam kemuliaan Tuhan dan mereka ngobrol. Saya tanya ke Tuhan, kenapa harus turun Elia dan Musa? Mereka ngomong apa Tuhan? Ada banyak contoh di mana ada banyak rahasia ketika hubungan itu. Yang dimana itu antara engkau dengan Tuhan. Yang mungkin tidak usah diberitahukan kepada orang lain.
Tidak semua apa yang kita dengar kemudian kita beritahukan kepada orang. Ada banyak contoh, saudara. Daniel, ketika 4 orang, Sadrak, Mesak, Abednego dan bersama mereka ngobrol di tengah api itu. Saya tanya, Tuhan, mereka ngomong apa? Kalau saudara memiliki hubungan dengan Tuhan, ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang diberitahukan. Saya beri sebuah contoh. Wahyu pasal 10 ayat yang 4. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskan. Tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, materaikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, jangan engkau menuliskannya. Saudara disuruh untuk materaikan, tapi jangan dituliskan apa yang. Artinya itu masih menjadi rahasia. Hanya Yohanes yang tahu. Jadi begitu pentingnya sebuah hubungan. Dan semua orang yang dipakai Tuhan, semua orang yang berhasil, adalah satu kesamaan. Mereka mendengar dari Tuhan. Makanya tempatkan firman Tuhan, Alkitab, baca, renungkan. Itu menjadi poin penting gaya hidupmu. Karena keberhasilanmu terletak di sana. Doa itu baik, tapi kalau hanya doa tidak cukup. Saudara harus baca firman dan merenungkan. Baca firman itu baik, tapi kalau doa tidak ada hubungannya. Saudara jadi ahli Taurat. Pentingnya untuk engkau menghidupi dalam hidupmu, saudara. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-Mu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara lihat, kalau firman Tuhan disingkapkan itu memberi pengertian, memberi terang. Jadi ketika Tuhan bicara, engkau menangkap akan firman Tuhan, saudara mengerti. Saudara menangkap ini cara orang hidup dengan Tuhan. Di luar itu berarti Anda salah menangkap. Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara menangkap firman Tuhan, saudara mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Firman itu menegur engkau, firman itu mengubahmu, firman itu memberi terang, memberi pengertian. Oh, saya dulu salah di sini. Oh, saya mesti begini. Saudara, oh terima kasih Tuhan. Itu orang yang diberi pengertian oleh Tuhan. Amin. Amin. Tapi orang dengar firman Tuhan, tapi dia tidak bisa mengerti dan dia salah mengerti. Saudara, engkau kehilangan firman. Salah. Tidak menangkap maksud Tuhan. Bisa ada banyak contohnya. Ada banyak contohnya. Karena di saat yang sama, iblis membuat orang tidak mendengar. Jadi, waktu saudara merenungkan akan firman Tuhan, di saat yang sama hati-hati ada iblis yang datang melompat tidak melalui pintu. Karena pintu itu Yesus. Artinya apa? Jalurnya harusnya apa? Firman. Tapi dia melompat.
Dia memberi jalan pintas. Dia menyodorkan hal-hal yang gampang, mudah. Pikiranmu tiba-tiba lompat ke sana, lompat ke situ. Nah, itu cara iblis. Jadi saudara harus mengerti akan apa yang iblis ingin lakukan. Di samping saudara mengerti akan firman Tuhan. Makanya penting untuk melakukan. Ada banyak orang terjebak di dalam menjadi ahli dalam firman, tapi nol dalam melakukan. Seseorang akan lulus kalau saudara akan melihat istrimu, anakmu, saudara-saudaramu, dia berkata, orang tuamu berkata, Tuhan ada bersamanya. Tuhan sudah mengubah dia. Kalau saya nanti akan tanya kepada ibu Benyamin, dan saya akan tanya, bagaimana Pak Benyamin? Oh Pak, Tuhan sudah mengubah dia. Oh Pak, luar biasa Tuhan bekerja. Dulu suami saya begini, sekarang dia sabar sekali, lembut sekali. Kadang-kadang saya yang cerewet Pak. Dua-dua sudah berubah. Karena berubah itu perlu juga orang sadar akan kesalahannya. Tapi kalau merasa benar terus, tidak berubah. Mengakui dosa juga berubah, saudara. Ini sebuah contoh saja. Jadi kalau ada orang yang ingin dipakai Tuhan, jadilah berkat di dalam. Yohanes 11 ayat 40. Bukankah, kata Yesus, jawab Yesus, bukankah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Jadi waktu saudara mendengar, hatimu percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi mengiring Tuhan itu tidak ribet. Cari jawabannya dengan Tuhan. Seorang pengusaha bagaimana mengalami terobosan dalam usahanya. Cari, duduk di bawah kaki Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Latih dirimu sehari-hari. Kalau engkau hanya ingin kesuksesan, tapi saudara tidak ingin untuk melakukan firman, tidak mungkin saudara. Sebab ketika orang sukses, tapi dia tidak melakukan firman, jatuh nanti. Karena mudah untuk Tuhan buat engkau sukses. Mudah untuk Tuhan pakai dirimu. Tapi apakah engkau melakukan firman? Itu penting saudara. Itu penting. Kalau engkau melakukannya, dikatakan, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi iman timbul dari mendengar firman. Dan waktu saudara melakukan dengan iman, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Mazmur 107 ayat 20. Dikatakan didengarkannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara menangkap akan firman Tuhan dan kau percaya, kau melakukan firman, maka saudara disembuhkan. Tapi intinya adalah bukan kesembuhannya.
adalah melakukan akan firman. Jadi bagaimana saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan? Fokus mendengar akan firman-Nya. Fokus mendengar akan suaranya. Kehidupanmu sama sekali tidak akan berubah. Bertahun-tahun kau menjadi Kristen. Tulis baik. Kalau tanpa kau fokus untuk mendengar dan melakukan firman-Nya. Tapi waktu saudara mencintai Tuhan, mencintai akan firman-Nya dan kau fokus untuk melakukan apa yang saudara dengar dari Tuhan, kau akan melihat hidupmu akan mengalami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saudara, step by step. Jangan mau terbang langsung. Lakukan langkah demi langkah. Izinkan Tuhan mengubah saudara. Jauhi gangguan yang bisa membuat engkau tidak fokus dalam mendengar Tuhan. Kalau ada pergaulan-pergaulan yang tidak rohani, kalau saudara pakai handphone dan engkau tergantung dengan handphone itu, kau tidak bisa mendengar firman Tuhan. Jangan pakai handphone. Atau pakai saja tapi tidak usah pakai internetnya. Engkau harus melatih dirimu. Fokus buat hal itu. Saya seringkali waktu pagi hari, karena WA ini terlalu banyak yang masuk, kalau saya mau merenungkan firman, saya kasih model pesawat. Tidak ada wifi. Saya tulis khotbah, saya renungkan di sana. 1 jam, 2 jam. Pagi-pagi sekali. Saya fokus. Beri makan dirimu saudara. Wahyu 2 ayat 29. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan Roh. Saudara dan saya harus mendengar apa yang dikatakan Roh. Saudara harus memiliki telinga spiritual. Pastikan bahwa tidak ada yang tuli. Pastikan bahwa setiap jemaat menjadi jemaat yang mau melakukan akan firman Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, Pak Gam, kenapa Pak Gam senang sekali jadi gembala? Ada banyak gembala stres, ada banyak gembala yang pusing ketika dia jadi gembala. Pak Gam, kenapa senang sekali ketika jadi senior pastor, jadi ketua sinode? Sebenarnya saya senang karena saya senang pada Tuhan. Bapak nggak stres? Nggak itu. Ada masalah? Ada. Tapi saya nggak stres. Gimana caranya Pak? Saya mengajar dari firman. Dan saya melakukan, menghidupi apa yang saya ajarkan. Hidupi apa yang kau ajarkan. Ajarkan apa yang kau hidupi. Apa yang di depan adalah hasilnya dari yang di dalam. Apa yang di dalam itu harus sama dengan apa yang di luar. Apa yang di depan harus sama dengan apa yang di dalammu. Dan apa yang di dalammu harus sama dengan apa yang di luar. Sehingga orang bisa melihat bahwa kehidupanmu sama. Tidak flexing
Tidak apa istilah sekarang ini? Ya flexing, selain flexing apa Pak Maksi ya? Ingin tampak kelihatan baik, ada itu istilah di pemerintahan. Jadi pencitraan. Sebenarnya nggak begitu citranya, tapi dicitrakan seperti itu supaya kelihatan baik. Pencitraan, no. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tidak perlu pencitraan. Pencitraan itu akan membuat orang stres. Ada banyak orang, jangan dulu kita bertengkar ya. Ya, nanti sudah, baru kita lanjut bertengkar. Ini kita mau masuk gereja. Selesai itu baru kita berantem lagi. Selesai baru kita bahas. Saudara, pencitraan itu kemunafikan. Gak bisa seperti itu. Kehidupan gereja haruslah realita. Ingat baik, apa yang kau hidupi itu akan menurun. Bayarlah harga, karena apa yang kau hidupi itu akan tertransfer. Ingat baik kehidupanku dengan istri. Kalau kehidupanku harmonis, itu akan menurun kepada anak-anak. Menurun kepada jemaat. Menurun kepada orang. Kehidupanku sungguh-sungguh takut akan Tuhan, itu akan menurun kepada orang. Karena itu transfer roh. Ingat baik akan hal itu. Sebagai para pelayan di atas mimbar, saya lebih menghargai seorang yang bermain keyboard. Tidak usah ada alat yang lain. Kalau yang lain belum bisa hidup kudus. Daripada turun ke bawah merokok. Pak, dia ahli sekali Pak. Main keyboard, ahli sekali Pak ini Pak. Main drum atau apa. Kalau Anda belum bisa kepada dosa yang nampak di depan. Apalagi dana yang tidak nampak. Amen. Saya nggak tahu kenapa saya mesti cerita ini. Tapi jadikan itu barometer. Kalau ada kualitas. Kalau ada hadirat Tuhan. Itu akan menarik jiwa-jiwa. Kalau Tuhan disenangkan, itu akan menarik berkat Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan, kalau Tuhan dimuliakan, orang-orang akan datang dan merasa, saya mengalami mujizat Tuhan yo, di FHL. Saya mengalami kuasa Tuhan loh. Oh, kehidupanku berubah. Oh, saya mendengar banyak kesaksian. Saudara, ini waktunya di tanganmu yang biasa menjadi luar biasa kalau kau mendengar Tuhan bicara. Saya jemput kita bangkit berdiri.